Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-24. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Mendengar pantun ini, tiadalah tertahan oleh Nurbaya hatinya lagi. Lalu dipeluknya Samsu dan diciumnya pipinya. Dibalas oleh Samsu cium kekasihnya ini dengan pelukan yang hasrat. Di dalam berpeluk dan bercium-ciuman itu, tiba-tiba terdengar di belakang mereka suara Datuk Meringgi berkata demikian. Itulah sebabnya, maka keras benar hatimu akan pulang, dan tiada hendak berbalik kepadaku. Bukannya hendak menjaga ayahmu sebagai katamu, hanya akan bersenang-senangkan diri dengan kekasihmu. Inilah perbuatan kaum muda, kaum yang terpelajar, yang beradat sopan santun, tetapi memerdayakan suami supaya dapat bersenda gurau dengan laki-laki di tempat yang gelap, sedang ayah sendiri sakit keras. Inilah rupanya kelebihan kaum muda daripada kami kaum kuno. Inilah yang dipelajari di sekolah tinggi, dengan belanja dan susah payah yang tiada sedikit. Jika serupa ini benar juga pikiran kami kaum kuno, kemajuan kaum muda itu bukan akan meninggikan derajatnya, bahkan akan membawanya dari tempat yang mulia ke tempat yang hina, membusukkan nama yang harum, menghilangkan derajat dan kemuliaan perempuan. Sedang adat dan kepandaian lama yang berfaedah bagi perempuan menjadi tersia-sia. Tak harus perempuan yang sedemikian dimajukan. Ketika itu terperanjatlah Samsu dan Nurbaya, lalu berdirilah Samsu di muka Nurbaya akan melindunginya. Oleh sebab bencinya Samsu kepada Datuk Meringgi ini karena teringat akan sumpahnya di Betawi, tiadalah dapat ditahannya hatinya lagi, lalu menjawab, "Tak perlu engkau berkata begitu. Bercerminlah engkau kepada badanmu sendiri. Adakah engkau sendiri berlaku sopan santun, berhati lurus dan benar, tahu adat istiadat? Jika ada iblis yang sejahat-jahatnya di atas dunia ini, tentu engkaulah iblis itu." Mendengar maki nista ini, merah padamlah muka Datuk Meringgi, lalu diangkatnya tongkatnya dan dipalukannya kepada Samsu. Tetapi tatkala itu juga Samsu melompat ke kiri seraya menarik Nurbaya, sehingga palu Datuk Meringgi itu jatuh mengenai bangku tempat mereka duduk tadi. Dan dengan segera Samsu melompat ke hadapan, meninjuk muka Datuk Meringgi dengan kedua belah tangannya berturut-turut, serta kakinya pun menendang perut lawannya ini, sehingga jatuhlah Datuk Meringgi terbanting ke tanah, lalu berteriak minta tolong. "Pendekar Lima, tolong aku!" Seketika itu juga datanglah seorang orang yang berpakaian serba hitam dari tempat yang gelap memburu Samsu dengan sebilah keris terhunus di tangannya. Melihat bahaya yang akan menimpa Samsu ini, menjeritlah Nurbaya sekuat-kuatnya minta tolong, sehingga bergemparanlah orang sebelah menyebelah, terperanjat berlari-lari keluar. Tatkala dilihat Samsu keris pendekar lima ditikamkan kepadanya, melompatlah ia ke sisi dengan merendahkan dirinya, lalu menyepak tangan pendekar lima sehingga terpelantinglah senjata itu ke udara. Pendekar lima tak dapat menyerang Samsu lagi karena dilihatnya orang berlari-lari datang ke sana. Lalu larilah ia menyembunyikan dirinya. Sekalian orang yang datang bertanya-tanya, di antaranya ada ayah Samsu juga. Apakah sebabnya? Maka berteriak minta tolong. Akan tetapi seorang pun tiada menyahut. Oleh sebab itu bertanyalah Sultan Mahmud kepada Datuk Meringgi, apakah yang telah terjadi? "Tanyakanlah kepada anak tuanku. Setelah diperdayakan hamba bersama-sama istri hamba, dipukulnya pula hamba," jawab Datuk Meringgi. Sultan Mahmud maklum apa maksud perkataan Datuk Meringgi ini, dan ia sangatlah malu akan kelakuan anaknya. Oleh sebab itu berkatalah ia, "Percayalah engkau, perkara ini akan hamba periksa benar-benar. Siapa yang bersalah, tentulah tiada akan luput dari hukuman.
walaupun anak hamba sekalipun. Lalu pulanglah ia membawa Samsu ke rumahnya. Setelah berangkat, Sultan Mahmud kelihatan Baginda Sulaiman keluar dari biliknya karena ia sangat terperanjat mendengar suara anaknya minta tolong, sehingga ia bangun dari tempat tidurnya. Walaupun badannya sangat lemah sehingga ia dilarang dokter bergerak-gerak, tetapi karena ia takut anaknya akan mendapat kecelakaan, lupalah ia akan dirinya. Tatkala ia hendak turun di tangga yang gelap itu, jatuhlah ia terguling-guling ke bawah. Melihat hal ayahnya ini, berlari-larilah Nurbaya dengan beberapa orang akan menolong Baginda Sulaiman. Akan tetapi ketika diangkat, nyatalah orang tua itu telah berpulang ke rahmatullah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maka menjeritlah Nurbaya menangis terseduh-seduh dengan mengempas-ngempaskan dirinya, tak dapat disabarkan lagi. Lalu jatuh pingsan. Mayat Baginda Sulaiman dan Nurbaya yang pingsan diangkat oranglah ke dalam rumahnya, dibaringkan di ruang tengah dan Nurbaya dibawa masuk ke dalam biliknya. Setelah dibasahi orang kepala Nurbaya dan diciumkan minyak kelonyok ke hidungnya, barulah ia sadarkan dirinya pula, lalu meratap amat sedih. Tak perlu engkau tangiskan, kata Datuk Meringgi. Karena salahmu sendiri, engkaulah yang membunuh ayahmu. Mendengar tempelak ini, berdirilah Nurbaya sekonyong-konyong. Air mukanya yang sedih itu hilang sekaliannya, bertukar dengan marah yang amat sangat. Air matanya kering, matanya yang telah merah karena menangis bertambah-tambah merah. Bibir dan sekujur badannya gemetar, sangatlah dahsyat rupanya pada waktu itu. Seakan-akan singa yang kelaparan hendak menerkam musuhnya. Apa katamu? Aku membunuh ayahku, celaka. Engkau yang membunuhnya. Pada sangkamu aku tiada tahu perbuatanmu yang keji itu kepada ayahku. Engkaulah yang menjatuhkan dia karena dengki khianatmu dan busuk hatimu. Perbuatanmu lah maka toko ayahku terbakar, perahunya tenggelam, kelapanya mati. Sekalian langganannya tak hendak mengambil barang-barang daripadanya lagi, serta mungkir membayar utangnya, dan segala orangnya lari membawa uang ayahku. Tatkala ayahku telah jatuh miskin, pura-pura kau tolong ia dengan meminjamkan uang kepadanya. Tetapi maksudmu yang sebenarnya hendak menjerumuskannya ke jurang yang terlebih dalam. Karena hatimu yang terlebih bengis daripada hati setan itu belum puas lagi, aku pun kau seret pula ke dalam kekejian untuk memuaskan hawa nafsumu yang terlebih hina daripada hawa nafsu hewan. Sekarang ayahku telah mati, barulah senang hatimu, bukan? Akan tetapi pada waktu inilah pula aku terlepas dari tanganmu, hei bangsat. Aku dahulu menurut kehendakmu karena hendak membela ayahku, supaya jangan sampai engkau penjarakan dia. Sekarang ayahku tak ada lagi, putus pula sekalian tali yang mengikatkan aku kepadamu. Janganlah engkau harap aku akan kembali kepadamu. Manusia yang sebagai engkau tiada layak bagiku. Rupamu sebagai hantu pemburu. Tuamu sama dengan nenekku. Tabiatmu terlebih jahat daripada tabiat binatang yang buas. Apa yang dapat kupandang pada dirimu? Uangmu yang engkau peroleh dengan tipu daya. Darah keringat mereka yang telah engkau aniaya itu. Apa gunanya uang itu bagiku? Karena kikirmu, engkau sendiri pun tak dapat memakai uang itu. Siapa tahu barangkali hartamu itu kau peroleh dengan jalan mencuri dan menyamun. Seram badanku jika ku ingat akan hal itu. Daripada bersuamikan engkau, terlebih suka aku bersuamikan anjing. Nyah engkau dari sini, tiada sudi aku memandang engkau sebelah mata pun. Terlebih daripada aku melihat najis. Cis, ceraikan aku sekarang ini juga, jika tiada, bukanlah engkau laki-laki. Jangan kau lupa, ayahmu berutang kepadaku. Oleh sebab itu, rumah ini akulah yang punya dan berkuasa atasnya. Jadi bukan engkau yang dapat mengusir aku, tetapi akulah yang harus mengusir engkau dari sini. Jika banyak juga mulutmu, tentu malam ini juga ku keluarkan engkau dengan ayahmu sekali dari rumah ini. Jawab Datuk Meringgi yang pucat mukanya karena menahan marahnya. Apa katamu? Rumah dan sekalian barang ini bukan harta ayahku, melainkan hakku, karena tertulis di atas namaku.
Tiada siapa berkuasa atasnya, melainkan aku seorang. Kalau benar engkau laki-laki dan berkuasa atas rumah ini, cobalah kau keluarkan aku dari sini." Lalu Nurbaya mengambil palang pintu sambil berkata, "Tandanya aku berkuasa atas rumah ini, kuusir engkau seperti anjing dari sini. Bila lama juga engkau di sini, takkan tiada makanlah palang pintu ini oleh kepalamu yang besar, sulah, dan beruban itu." Lalu Nurbaya menghampiri Datuk Meringih sambil mengayunkan palang pintu ke kepalanya. Tetapi lekaslah ia dipegang orang, disabarkan dengan perkataan yang lemah lembut. Datuk Meringih turun dari rumah Nurbaya seraya berkata, "Nanti." Lalu pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan tiada lain yang dipikirkan, melainkan jalan akan membinasakan Nurbaya. Tatkala Datuk Meringih diusir oleh Nurbaya dari rumahnya, ketika itu pula Samsu diusir oleh ayahnya dari rumahnya. Demikian kata Sultan Mahmud kepada anaknya, Perbuatanmu ini sangat memberi malu aku, sebab tak patut sekali-kali. Kemanakah akan ku sembunyikan mukaku? Bagaimanakah aku akan menghapus arang yang telah kau corengkan pada mukaku ini? Perbuatan yang sedemikian bukanlah perbuatan orang yang berbangsa, anak orang yang berpangkat tinggi, orang yang terpelajar, melainkan pekerjaan orang yang hina, yang tak tahu adat dan kelakuan yang baik. Pada sangkaku, engkau bukan masuk bangsa yang kedua itu. Namaku yang baik selama ini, yang dimuliakan dan dihormati orang, bangsaku yang tinggi dan belum bercacat, sekarang kau kotorkan dengan noda yang tak dapat dihapus lagi. Inikah balas usahaku memajukan engkau sampai kemana-mana? Inikah buah pelajaran yang kau peroleh di sekolahmu? Sayang, aku akan uangku yang sekian banyaknya, yang telah ku keluarkan untuk mendidik dan memandaikan engkau. Inikah yang engkau pelajari di Betawi? Pelajaranmu belum tentu lagi. Pekerjaan yang sedemikian telah kau perbuat." Setelah berhenti sejurus, berkata pula Sultan Mahmud, "Kesalahanmu ini tak dapat kuampuni karena sangat memberi aib. Pergilah engkau dari sini, sebab aku tak hendak mengakui engkau lagi. Yang berbuat demikian bukan anakku." Samsul Bahri tiada menyahut sepatah pun perkataan ayahnya ini, melainkan tunduk berduka cita. Hanya ibunya lah yang menangis tatkala mendengar anaknya diusir oleh suaminya. "Jika engkau pun hendak mengikuti anakmu, pergilah bersama-sama. Aku tak hendak melihatnya lagi," kata Sultan Mahmud pula kepada istrinya. Lalu turun dari rumahnya, pergi ke rumah saudaranya di Alang Lawas. Setelah berangkat, Sultan Mahmud dibujuklah Samsul Bahri oleh ibunya dengan beberapa perkataan yang manis-manis, supaya jangan dimasukkannya ke dalam hati amarah ayahnya itu. Akan tetapi Samsul Bahri tiada menyahut pula, melainkan minta masuk ke biliknya karena sangat mengantuk, hendak tidur katanya. Mendengar permintaan anaknya ini, hilanglah khawatir Siti Maryam. Pada sangkanya tiada diindahkan Samsu amarah ayahnya tadi. Tetapi sebenarnya Samsu semalam-malaman itu tiada dapat memejamkan matanya barang sekejap pun, melainkan menangislah ia dengan amat sedih mengenangkan nasibnya dan nasib Nurbaya kekasihnya yang malang itu. Tatkala hari telah pukul 3 malam, bangunlah ia perlahan-lahan dari tempat tidurnya, lalu dimasukkannya sekalian pakaiannya ke dalam petinya, dan keluarlah ia dari jendela biliknya. Setelah sampai di pintu pekarangan rumah orang tuanya, menolehlah ia ke belakang, ke rumah itu dan rumah Nurbaya, lalu berhenti sejurus lamanya dan berkata perlahan-lahan, "Selamat tinggal ibu dan kekasihku. Aku hendak berjalan barang kemana dibawa nasibku yang malang ini. Jika ada umurku panjang, mungkin akan bertemu juga kita dalam dunia ini. Jika tidak, bernanti-nantilah kita di akhirat. Di sanalah kita dapat bertemu pula, bercampur selama-lamanya, tiada bercerai lagi." Tatkala ia berkata-kata sedemikian, bercucuranlah air matanya karena sangat sedih hatinya. Terlebih-lebih sebab ada suatu perasaan yang timbul dalam hatinya yang mengatakan ia tiada akan dapat bertemu lagi dengan kedua perempuan yang sangat dicintainya ini. Kemudian berjalanlah ia menuju pelabuhan Teluk Bayur.
Walaupun hari amat gelap dan jalan amat sunyi, tetapi tiadalah ia merasa takut, sebab pikirannya masih terikat kepada hal yang baru terjadi itu. Kira-kira pukul 5 pagi, sampailah ia ke pelabuhan Teluk Bayur, lalu naik kapal yang akan berlayar hari itu ke Betawi. Karena takut akan diketahui orang yang barangkali mengikutinya dari belakang, bersembunyilah ia dalam sebuah kamar kelasi kapal yang dikenalnya. Pukul 7 pagi, diangkatlah jangkar dan berlayarlah kapal itu menuju pelabuhan Tanjung Priuk. Ketika diketahui oleh ibunya pada keesokan harinya bahwa anaknya tak ada lagi, ributlah ia menyuruh cari ke sana kemari. Tetapi tiadalah bertemu dan seorang pun tiada tahu kemana perginya. Sebab sedih hatinya, berangkatlah ia 3 hari kemudian ke Padang Panjang ke rumah saudaranya. Di sana pun rupanya tak dapat dilipurnya hatinya, sehingga badannya makin lama makin kurus, dan akhirnya jatuhlah ia sakit karena bercintakan anaknya. Hari kira-kira pukul 6:30, petang berebut dengan senja, siang hampir akan hilang, malam hampir akan datang. Matahari yang telah menjalankan kewajibannya, yakni memberi cahaya dan panas kepada muka bumi yang sebelah timur, telah setengah jam lamanya terbenam ke bawah ujung langit yang sebelah barat. Hanya bekas jejaknya lah yang masih kelihatan mengembang dari tempat silamnya ke atas sebagai kipas besar yang memancarkan bermacam-macam sinari yang permai warnanya. Bintang kejora mulai bercahaya sebagai suatu mustika yang bersinar di tempat gelap. Bintang yang lain pun mulai pula gemerlapan cahayanya sebagai berlian pada peniti yang selalu digoyang oleh pegas. Burung-burung yang melayang di udara sekaliannya telah mencari sarangnya masing-masing akan melepaskan lelahnya, sebab bekerja berat sehari-hari itu mencari rejeki untuk kehidupannya, sehingga perlulah ia beristirahat, akan mengumpulkan tenaganya untuk keesokan harinya. Hanya burung murailah yang masih kedengaran kicau mengicau di puncak kayu sebagai hendak mengucapkan selamat tidur kepada kawan-kawannya. Demikian pula ayam jantan masih ada di luar kandangnya, menoleh ke segenap tempat, seolah-olah hendak mengetahui sudahkah masuk sekalian anak dan bininya ke dalam kandangnya. Seolah-olah hendak mengetahui sudahkah masuk sekalian anak dan bininya ke dalam kandangnya. Tetapi induk ayam telah lama ada di tempatnya, mengeram akan memanaskan anak-anaknya yang masih kecil. Kelelawar telah meninggalkan tempatnya pula, terbang kian kemari dengan tiada kedengaran bunyi kelepaknya, memburu kelekatu yang melayang di segala tempat. Di bawah pohon kayu kedengaran kumbang mendengung, terbang mencari mangsanya. Kupu-kupu malam kelihatan mengembangkan sayapnya yang berukir-ukiran itu, melayang ke atas dan ke bawah, terbang di pikat bunga sedap malam. Cengkerik pun mulai pula mengerit seakan-akan orang yang sedang asik mengaji dan berzikir di surau. Sekonyong-konyong timbullah di sebelah timur dari puncak gunung yang tinggi, perlahan-lahan dengan tiada berasa jalannya, putri malam yang cantik molek itu sebagai bidadari baru turun dari kahyangan. Datangnya itu adalah diiringkan oleh dayang pengasuhnya, yakni bintang-bintang yang mengelilinginya, dan diwakili oleh beberapa pahlawan hulu balangnya, yaitu Awan dan Mega yang memagarinya. Maksudnya menjelma itu ialah akan menunjukkan wajahnya yang gilang gemilang kepada bumi yang disinarinya dengan sinar yang lembut dan segar. Alangkah senang dan sentosanya hati dan perasaan sekalian makhluk di muka bumi menyambut kedatangan Putri Kamariah ini, sehingga terlipur rasanya duka nestapa mereka karena ditinggalkan kekasihnya Raja Siang itu. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.